Hadirin sekalian, bayangkan seorang anak kecil dari Rosario, Argentina, dengan mimpi setinggi langit tetapi menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Inilah kisah Lionel Andres Messi, seorang yang melampaui rintangan, menginspirasi jutaan orang, dan mendefinisikan kembali arti menjadi legendaris. Hari ini, mari kita telusuri kehidupan dan warisan Lionel Messi tentang perjalanannya menuju ketenaran, tantangan yang dihadapinya, pencapaian luar biasanya, serta kerendahan hati yang membuatnya tetap membumi meskipun telah menjadi ikon dunia. Messi lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1987 di Rosario, Argentina, dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, bakat alami Messi dalam sepak bola sudah terlihat jelas. Tetapi hidup memberikan ujian tak terduga ketika pada usia 11 tahun, dia didiagnosis dengan kekurangan hormon pertumbuhan. Bagi banyak orang, diagnosis ini mungkin akan menjadi akhir dari impian. Namun, bagi Messi dan keluarganya, ini hanyalah tantangan lain yang harus diatasi. Saat itu, perawatannya sangat mahal, dan keluarganya tidak mampu membayarnya. Namun, keyakinan mereka pada potensinya tidak pernah goyah. Barcelona, salah satu klub sepak bola paling ikonik di dunia, melihat potensi luar biasa anak ini. Pada tahun 2000, mereka membuat langkah berani dengan menawarkan kontrak sekaligus kehidupan baru baginya. Di usia 13 tahun, Messi dan keluarganya pindah ke Spanyol, dan ia bergabung dengan La Masia, akademi sepak bola Barcelona yang terkenal. Inilah awal dari kemitraan yang akan mengubah dunia sepak bola selamanya. Pada usia 17 tahun, Messi melakukan debutnya bersama tim utama Barcelona pada tahun 2004. Penampilannya begitu mengesankan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dunia mulai memperhatikannya. Setiap musim, dia memukau para penggemar dengan dribbling luar biasa, kelincahan yang sulit ditandingi, dan tentu saja kaki kirinya yang kelak menjadi legendaris. Pada akhir masa baktinya di Barcelona, Messi telah meraih 10 gelar La Liga, 4 gelar Liga Champions UEFA, dan 6 Ballon d'Or, penghargaan terbanyak yang dimenangkan oleh seorang pemain pada saat itu. Namun, bukan hanya trofi yang membuat Messi berbeda, ini tentang cara dia bermain. Dengan tinggi badan hanya 170 cm, Messi jauh dari kesan fisik atlet besar pada umumnya. Namun, pusat gravitasi rendahnya, ditambah dengan ketepatan dribbling dan visinya yang tajam, memungkinkannya melewati lawan seperti angin. Kaki kirinya, akurasi dan kendalinya dengan kaki kiri membuatnya hampir tak terbendung. Keahliannya di lapangan mengubah permainan, membuat setiap pertandingan yang dimainkannya jadi sebuah pertunjukan. Meski terkenal dan kaya, Messi dikenal memiliki kerendahan hati. Dia bukan sosok yang banyak bicara, lebih suka membiarkan kakinya berbicara. Baik di lapangan maupun di luar, dia tetap membumi, dikenal karena dedikasinya kepada keluarga serta perannya sebagai ayah dan suami yang penyayang. Dia jarang mencari sorotan di luar pertandingan, menghindari berlebihan yang sering datang bersama ketenaran. Namun, perjalanan Messi tidak selalu mulus. Selama bertahun-tahun, karir internasionalnya bersama Argentina penuh dengan kekecewaan. Sementara dia mendominasi di Barcelona, kesuksesan bersama Argentina tampak sulit diraih. Setelah kekalahan berulang di final-final utama, kritik mulai mempertanyakan apakah Messi dapat membawa kemenangan untuk tim nasionalnya. Namun, pada tahun 2021, Messi membungkam para pengkritiknya. Pada usia 34 tahun, ia memimpin Argentina meraih kemenangan di Copa America, trofi internasional pertamanya, sekaligus mengakhiri penantian panjangnya. Bagi Messi, kemenangan ini begitu berarti. Ia menyatakan bahwa rasanya seperti beban berat yang terangkat dari bahunya, sebuah kemenangan untuk dirinya dan negaranya. Dan kemudian datanglah momen puncak karirnya, Piala Dunia 2022. Messi tidak hanya memimpin Argentina, ia menginspirasi mereka.
Di usia 35 tahun, ia berada di puncak keterampilan dan kedewasaan. Setiap pertandingan adalah pameran visi tak tertandingi, permainan yang mahir, dan kepemimpinan yang tak terbantahkan. Perjalanan Messi di turnamen itu terasa seolah-olah sudah ditakdirkan, seolah takdir telah menyiapkan momen ini baginya. Pada 18 Desember 2022, ia mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanannya dari seorang anak bermimpi menjadi ikon dunia. Di luar lapangan, Messi telah menggunakan kekayaannya dan pengaruhnya untuk berbagi. Dia mendirikan Leo Messi Foundation pada tahun 2007, sebuah organisasi yang berfokus pada peningkatan perawatan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak di seluruh dunia. Melalui yayasan ini, ia telah mendanai rumah sakit, menyediakan bantuan medis, dan mendukung pendidikan anak-anak. Bagi Messi, berbagi bukan hanya tentang amal. Ini adalah caranya tetap terhubung dengan akar dan memastikan ia meninggalkan dunia lebih baik. Mari kita bahas kekayaannya sejenak, bukan untuk terpukau oleh angkanya, tetapi untuk mengenali bagaimana ia telah mengelolanya dengan bijaksana. Kontrak-kontraknya bersama Barcelona merupakan salah satu kesepakatan dengan bayaran tertinggi dalam sejarah olahraga. Saat pindah ke Paris Saint-Germain pada 2021, ia terus menerima gaji yang substansial, yang dilengkapi dengan kesepakatan endorsement bersama merek-merek seperti Adidas, Pepsi, dan Mastercard. Kepindahannya yang baru-baru ini ke Inter Miami di MLS bukan hanya membawa gaji, tetapi juga kesepakatan revolusioner, termasuk bagi hasil pendapatan dengan Apple dan Adidas. Messi adalah bukti bahwa kekayaan dapat digunakan lebih dari sekadar keuntungan pribadi. Kekayaan adalah alat untuk menciptakan perubahan dan memberi dampak bagi komunitas. Namun, warisan Messi melampaui angka dan statistik. Dia telah dibandingkan dengan legenda seperti Pele dan Maradona, dan perdebatan terus berlanjut tentang siapa yang terbesar sepanjang masa. Tetapi dampak Messi terhadap permainan ini tak terbantahkan. Dia membawa kegembiraan dan semangat kepada para penggemar di seluruh dunia, menjadikan sepak bola sebagai seni yang indah, dan mengingatkan kita mengapa kita mencintai permainan ini. Menyaksikan Messi bermain seperti menyaksikan puisi yang bergerak, di mana setiap sentuhan, setiap operan, dan setiap gol menceritakan sebuah kisah. Pada akhirnya, kisah Messi bukan hanya tentang memenangkan trofi atau memecahkan rekor. Ini tentang ketangguhan, kerendahan hati, dan gairah. Ini adalah bukti kekuatan percaya pada diri sendiri dan keajaiban yang terjadi ketika bakat bertemu kerja keras. Lionel Messi telah mengajarkan kita bahwa kehebatan tidak datang dari tinggi atau otot, melainkan dari hati, dedikasi, dan keberanian untuk terus maju, apapun rintangannya. Jadi, saat kita merayakan Lionel Messi hari ini, mari kita ingat bahwa pencapaian terbesarnya mungkin bukan trofi, gelar, atau bahkan gol. Pencapaian terbesarnya adalah harapan yang ia inspirasi, gagasan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar, tidak ada perjalanan yang terlalu berat, dan tidak ada tantangan yang terlalu sulit bagi mereka yang berani bermimpi. Terima kasih.